kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan. Segala puji hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau apa ya Bapa surgawi. Saat ini kami kembali datang kepadamu. Engkau senantiasa menyediakan tempat untuk kami beribadah. Hal yang sangat istimewa dan akan kami pergunakan sebaik-baiknya. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami cinta Engkau dan kami ingin mendekatkan diri kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Pimpinlah kami Tuhan, baik dari hamba-hambamu, baik juga jemaatmu, baik juga sekolah minggu. Tuhan, kami tidak terkecuali Engkau berikan kepada kami untuk kami makin dekat kepadamu. Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami hanya mengandalkan Roh Kudus menyertai kami. Kami tahu Roh Kudus mempunyai kemenangan yang besar untuk kami. Kami ingat saudara kami yang lain yang mereka mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, pimpin mereka sebagaimana Engkau telah pimpin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami semuanya. Dan teristimewa Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyelami firman-Mu, yang sudah mendalami firman-Mu, bahkan sudah menggali firman-Mu. Itu semuanya untuk kami. Kami cinta Engkau, kami cinta firman Allah. Kami buka ibadah ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang dari Tuhan. Kita mau membawa diri kita semakin dekat dalam hatinya Tuhan.
di dalam ketulusan
katakan, ku rasakan kasih-Mu. dari dalamnya berkudusan-Mu, mengingatkan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan tanganmu, dan ku bersyukur penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, dan kasih Tuhan, kekuatanku di dalam-Mu, tiada seperti-Mu. Haleluya.
bangkit-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul tempat ini Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin ditinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya sama sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kurang semangat. Kalau luar biasa saya cuma luar biasa. Nanti diketawain sama iblis. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya, bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau menyanyikan lagu yang mana buat Tuhan selalu menghilangkan hati kita. Jadi
perwakilan dari Jemaat BPPSN Saladai dipersilakan.
Selanjutnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan apa yang akan kita beri ke Tuhan dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Susi akan berdoa sebelum persembahan. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Tuhan Yesus berkati kita berlipat kali ganda. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Penampilan untuk penampilan dari sekolah minggu, silakan maju ke depan.
Kari. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak usah kita takut, tidak usah kita cemas atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita.
siap dengarkan firman-Mu. Dan segala hormat, pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Mashiach, penolong kami sejati. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, shalom semuanya. Selamat kembali, anugerah Tuhan yang melampaui segala akal tetap melimpah atas kita semuanya. Selamat melihat wajah-wajah penuh sukacita. Selamat bersyukur melihat anak-anak sekolah minggu tadi. Kasih itu sabar, tidak marah-marah. Ada kan? Kalau hari ini ada orang dewasa di dalam Tuhan Yesus masjidnya yang suka marah, bertobat. Ya. Karena lagu sekolah minggu itu membuat kita diberkati. Baik, kita akan lihat dalam slide yang pertama ya. Beban persoalan tentu kita hadapi setiap masalah. Namanya orang hidup, apalagi orang yang sudah dalam Tuhan, tidak pernah lepas dari persoalan. Jangan berpikir bagi orang yang di luar Kristen kemudian yang menjadi orang percaya, setelah jadi orang Kristen, jadi pengikutnya Tuhan Yesus, tahu-tahu masanya hilang. Tidak. Saya melihat banyak mereka-mereka yang murtadi dari kepercayaan lain menjadi pengikut Kristus. Mereka selalu memberikan kesaksian, tambah akeh masalah. Tahu hati ya, ikut Tuhan Yesus bukan tambah enak, tetapi tambah sorok secara jasmani. Kenapa saya katakan tambah sorok? Tuhan Yesus katakan pikul salib. Gak ada kata-kata ikut aku enak terus, tidak. Ikut Tuhan Yesus, Tuhan katakan serigala punya lubang, burung dara punya sarang. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena ada orang, aku akan ikut engkau. Dan Tuhan katakan demikian, artinya ikut aku sorok, berani enggak? Nah, kan gitu. Jadi setiap kita memiliki namanya beban persoalan. Tapi kabar baiknya dalam Mazmur 121 ayat 1. Ini pemazmur katakan sebagai nyanyian siar. Dan pujiannya dia. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Tapi kan dulu kenapa pemazmur mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Berarti mereka yang pernah naik gunung pasti tahu. Tentu kita tahu bahwa gunung ada tempat-tempat yang tinggi di bumi. Jadi kalau kita melihat Mas mengatakan aku melayangkan mataku ke tempat-tempat yang tinggi, artinya memang secara naluri manusia selalu mencari pertolongan yang lebih tinggi dari dirinya. Ulangi lagi ya, secara naluri alamiah manusia siapapun juga akan mencari pertolongan yang lebih tinggi kemampuannya dari dia. Contohnya saya dulu bahan sini kedua kali ya, dari sini ternyata AC mobil saya bermasalah, error. Akhirnya saya cari pertolongan ke tempat orang yang lebih tinggi pengetahuannya akan AC. Saya nggak ngerti belas soal AC, dia apa-apa tetap karut. Tapi soal sakit penyakit sudah cedera, saya tahu ya. Jadi saya akan cari pertolongan ke tempat orang yang ahlinya AC. Jadi aku naikkan mataku gunung itu artinya melihat di manakah pertolongannya di tempat-tempat yang lebih tinggi dari dirinya. Tapi bersyukur bahwa Mazmur tidak berhenti sampai situ. Dia katakan apa? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan bukan berarti saja disebutkan identitas Tuhan itu, yang menjadikan langit dan bumi. Ini luar biasa. Pertolongannya dari Tuhan, identitasnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya pertolongan Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Mencari di tempat-tempat yang tinggi yang dia dapatkan adalah tempat yang maha tinggi. Iman itu. Jadi kalau kita punya persoalan, memang kita perlu orang lain untuk menolong kita, tetapi jangan pernah mengandalkan manusia. Karena Bible Alkitab sudah mengajarkan kita, terputuslah orang dari manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini temanya adalah
pertolongan Tuhan yang sempurna. Orang bisa menolong kita, sama kita bisa menolong kita, tetapi itu terbatas. Identitas penolong kita adalah pencipta langit dan bumi, dan itu sempurna adanya. Saya ingin menjaga ini supaya apa? Supaya sampai akhir kita setia sama Tuhan Yesus. Dialah penolong kita yang luar biasa sempurna. Mencari tempat-tempat tinggi tidak ada. Kalaupun ada, mengecewakan. Yang ada di tempat yang maha tinggi. Itulah Tuhan kita yang sempurna adanya. Kita akan buktikan kesempurnaan pertolongan Tuhan yang bagaimana. Ketika saya menyampaikan, tentu saya sudah mengenal dulu ayat ini dari saya, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Keluar 14 ayat 22. Ada dua contoh yang saya ambil supaya kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggal dalam Tuhan Yesus yang adalah firman jadi manusia. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita nggak ulangi kisah dari awal, tapi kita tahu kisahnya. Bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saya boleh katakan ini Kristen baru. Kristen baru selalu mendapatkan pertolongan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan. Saya melihat banyak Kristen baru yang baru percaya, wah luar biasa sukacita apa, mujizat itu dirasakan setiap hari. Tapi Kristen lama, Kristen yang sudah dewasa, seringkali mujizat itu tidak didapatkan. Nanti bisa saling sharing antar kita. Saya dulu pertama kali lahir baru, waktu banyak sekali persoalan yang saya dapatkan yang Tuhan tolong, begitu mujizat yang dahsyat. Tetapi sekian lama saya itu Tuhan baru saya diajar menjadi dewasa rohani. Kesempurnaan yang Tuhan dapat, yang kita dapatkan dari ayat ini, yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, sempurnanya pertolongan Tuhan. Berjalan di tempat atau di tanah yang kering. Ini adalah mujizat sempurna Tuhan. Mereka dikejar tentara Fir'aun, orang Mesir, ada laut terbelah, dan Tuhan membelah dengan angin timur, mus terbelah, surutlah air. Saya tanya bagi kita yang sering ke laut, atau nggak sering lah pernah ke laut, kalau air itu surut, tanahnya kering atau nyemek-nyemek? Ya, yang kering kok. Nyemek-nyemek. Kalau kering saya mau ingin tahu, laut mana yang waktu surut itunya tanahnya kering, saya ingin tahu. Saya sudah berkali-kali ke laut. Nyemek-nyemek itu gosok Malang, saya nggak tahu gosok Inggrisannya apa ya? Basah enggak, kering enggak kan gitu. Nah, kalau sudah tahunan mungkin kering. Tapi ini hanya satu malam laut itu surut. Makanya kalau laut surut kita ajak anak-anak kita pergi ke pantai yang sudah surut itu ya. Hati-hati ya, ajak kepleset. Kenapa? Unyu jian. Dan Tuhan ketika membuat mujizat, daratan itu dibuat kering. Bukannya menyemak lagi, artinya sempurna. Inilah Tuhan kita yang hebat. Betul-betul kering. Dan kalau kita lihat tadi dalam pasal 14 dan 1 sampai selesai, sampai 4 kali sebutkan kata kering. Artinya betul-betul kering. Dulu saya lihat, saya baca, saya belajar dulu, saya bingung ngajarin remaja pemuda, enak aja. Tapi ketika saya tangan betul, ini yang kita percaya, artinya kita percaya betul menuliskan kering. Artinya betul tangan kering seperti itu hebat. Sehingga mereka berlari pun nggak kepleset, nggak usah pedih. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kesempurnaan Tuhan, pertolongan Tuhan adalah Dia dituntun sampai ke seberang. Jadi dituntun sampai ke seberang. Bayangkan kalau Tuhan nuntun sudah kering sampai di tengah ditinggal. Yang awalnya
tengah jalan, dalam perjalanan jauh ya di Kalimantan, ada orang yang naik sepeda motor bocor. Dan saya tahu persis tambal ban terdekat 20 kilo. Ya kok melaku ya, nuntut 20 kilo. Akhirnya saya turun, saya katakan, ini 2 suami istri, terus semuanya siang-siang. Aku, ayo ikut saya, ikut saya. Bagaimana? Ya bisa nanti diatur ambulannya kan, biasanya untuk jenazah, untuk keluarga di Indonesia, sama juga. Tetapi perjalanan saya tidak sempurna. Kenapa? Saya tidak sampai ke 20 kilo ke tempat tambal ban. Tapi saya turunkan di 5 kilo sebelum di kota. 5 kilo. Untung ya jajan sebenarnya 20 kilo gitu. Artinya pertolongan saya itu terbatas. Pertolongan manusia itu bisa terbatas. Tetapi Tuhan menuntun sampai ke seberang. Bukan cuma tanggil. Sempurna Tuhan dituntunnya bangsa Israel sampai selesai. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, musuh dibinasakan. Jadi tanahnya kering, dituntun sampai ke seberang, yang di belakang yang ngejar dibinasakan. Loh itu loh Tuhan kita. Baru terjadikan mata kita. Kisahnya biasa, sudah sering kita dengar. Tetapi ketika kita kupas, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Kisah yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Artinya musuh dibinasakan, sudah tidak bisa ngejar lagi. Fokus jadi almarhum kan itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Kisahnya tahu Nabi Elisa diwaduli. Siapa yang wadul? Istri dari salah satu nabi-nabi. Dan suaminya sudah meninggal. Ini seorang janda dari seorang hamba Tuhan. Dan dia kena masalah yang berat, berhutang. Saya percaya bukan hanya pada orang janda atau duda, tapi hutang bisa pada setiap orang. Dan orang ini, hamba Tuhan ini, punya hutang yang saya pikir sungguh sangat besar, sehingga dia tidak bisa bayar ketika penagih hutang datang, dan akhirnya dilakukan penagih anaknya, 2 anaknya akan diambil sebagai budak. Ini sesuatu yang mengerikan. Utangnya sakiro kayaknya sampai anak ini mau diambil kalau tidak bayar. Kemudian dia wadul pada hamba Tuhan, kepada Nabi Elisa ini, tolonglah aku. Dan dilakukan Tuhan oleh Nabi Elisa. Kita tahu kisahnya. Suruh ngambil tumpahan sebanyak-banyaknya, pinjam ke tetangga-tetangga. Tentu saja tempayan kosong. Tempayan itu gede, bukan gentong. Bukan buli-buli mesti minyak gede. Tapi kalau tempayan gede, biasanya untuk pembasuhan. Sebanyak-banyaknya. Sampai wis entek sampai dikumpulkan minyak yang sedikit tadi disuruh tuangkan. Mujizat berlipat ganda terjadi. Lalu sempurnanya pertolongan Tuhan bagaimana? Perhatikan yang pertama, ketika minyak itu sudah selesai dituang ke semua tempayan, next, mujizat terjadi pertama, tentu saja dijual dan lunas hutangnya. Wah, tentu saja kita semuanya Tuhan tidak pernah separuh-separuh dalam hutang. Misalkan hutangnya 1 miliar, wes tak tolong, ternyata dijual minyaknya 500.000, cek kurang, tidak sampai lunas. Artinya masalahnya selesai. Bukan itu saja. Yang kedua, sempurnanya pertolongan Tuhan yang terjadi. Kenapa? Ada
dikatakan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Artinya ketika minyak itu dijual itu teman-teman yang kosong tadi, sisa. Tuhan kalau memberkati kita itu gak dipasno loh. Karena ada seseorang minta tolong saya, Pak, minta tolong Pak, utangku akeh dan aku mungkin gak bisa bayar. Waktu itu saya punya berkat, biar saya berkati dia. Tapi secara manusia saya masih terbatas. Sekurang. Hutangnya sekian, saya cuma bayar, bisa membantu 1/5-nya. Kalaupun ada orang yang bisa bantu sampai lunas, lalu untuk makan dia apa? Pok. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan cuma dilunasi hutangnya, tapi ada kelebihannya. Itulah berkat yang berlimpah atas hidup umat Tuhan yang percaya. Hidupnya terjamin. 5 roti 2 ikan, ingat. Kenapa enggak? Mari pulang selesai, enggak ada sisa. Tapi Alkitab mencatat ada 12 bakul sisa. Kira-kira untuk apa itu? Kira-kira memang nggak dicatat ya kita untuk apa? Ada yang guyonan, ya kan 12 orang bakulnya, yaitu mereka satu bakul ya boleh saja, namanya asumsi ya. Bisa juga dibagi-bagi, kisahmu di jalan, gitu. Yang pasti Tuhan yang kita sembah, kita tinggal dan Tuhan Yesus ketika menolong kita, pertolongannya sempurna. Tapi kalau manusia sangat-sangat terbatas. Saat ini setiap kita hanya satu hal yang ingin saya sampaikan, tetaplah andalkan Tuhan. Kita tidak bisa melihat manusia yang pertolongannya terbatas, bahkan mengecewakan, bahkan bisa diundak-undak. Oh, diserap tolong nggak Tuhan enggak. Tetap pegang iman kita. Sambil komen musik kembali. Oke, worship leader bisa kembali ke depan. Jadi Tuhan saya setiap kita jalin hubungan itu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu dengan kita. Jangan pernah tinggalkan doa. Jalin hubungan itu dengan Tuhan. Karena kita sembah, kita tinggikan dalam pribadi yang sempurna, yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya setiap kita punya persoalan pribadi ini. Tetapi ingatlah, kita juga punya pribadi yang luar biasa dahsyatnya. Biarlah iman kita dikuatkan oleh hal ini, tetap setia sampai akhir. Yesus segera datang dan dia akan melihat adakah iman itu paling setia kepadanya. Berapa kali
menyerahkan di dalam perhatian Tuhan. Kita mengadu Tuhan dengan sungguh hati saat pagi ini, karena Dia menolong di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan atas kita tidak pernah membeda-bedakan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dalam firman Tuhan saat pagi ini mengingatkan di dalam kehidupan kita. Percayalah, akuilah bahwa Allah kita yang kita miliki, Allah kita yang kita sembah, benar-benar Allah yang menolong di dalam kehidupan kita. Mungkin saat pagi ini yang hadir Bapak Ibu mempunyai masalah persoalan besar, persoalan kecil, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, mungkin masalah begitu berat bagi manusia, tidak bisa. Tapi percayalah, yakinlah, Allah yang kita puji saat pagi ini, Dia sanggup melepaskan beban masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan kepada Tuhan saat pagi ini, mari kita serahkan masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita yakin. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan pasti mempunyai masalah. Yaitu kita mempunyai Allah yang hebat, kita mempunyai Allah yang dahsyat, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Masalah persoalan kita perlu serahkan sepenuhnya ke dalam Sang Tuhan, karena Dia sanggup menolong. Dan saya percaya, saya yakin, siapa yang punya masalah persoalan pada ini, Tuhan pasti menolong. Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut bakal besertamu. Ya haleluya. Sekalipun amin. Badai kepadang tak menebak, ku tak kembali dekat di sisimu. Sama-sama aku percaya Sekali lagi, siapa yang punya masalah persoalan saat pagi ini, angkat tangan saudara. Kami hamba-hamba Tuhan mau berdoa kepada saudara. Mungkin selama hidup ini
selama saudara percaya kepada Tuhan, ada yang mengalami beban. Mungkin bebanmu saat ini besar, mungkin bebanmu saat ini kecil. Allah ada di sini dan Allah sanggup melepaskan beban itu. Mungkin beban rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit apapun dan berhasil. Dia merasa bebannya sulit. Saat ini dia sanggup menolong, dia sanggup menjamah, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup melepaskan beban-beban yang ada di kehidupan saudara. Saya rindu siapa punya beban masalah yang mungkin susah, yang mungkin sulit diatasi, beriman di depan kami hamba Tuhan mau mendengar saudara. Saya percaya Tuhan benar-benar pagi hari ini akan menolong saudara. Pertolongan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan luar biasa akan dinyatakan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu, tidak usah malu sama teman, tidak usah malu sama kanan kiri. Yang punya masalah persoalan, saudaraku, maju depan, kami hamba Tuhan mau mendekat saudara. Saya percaya kalau saudara datang punya masalah, mempunyai beban, saya percaya pulang nanti tidak ada beban lagi. Sehingga mungkin pada waktu datang ada di dalam depan Bapak Ibu merasakan tidak ada sukacita karena di dalam hidup saudara ada beban berat yang menggeluti yang di dalam kehidupan saudara. Saya percaya pulang nanti Tuhan akan melepaskan sehingga sukacita yang dahsyat, sukacita yang besar itu ada di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari tanyakan sekali lagi, kalau ada masalah, ada beban, semuanya ada di sini. Rindu didoakan, rindu bukan masalah Tuhan, lepaskan itu Tuhan. Boleh maju depan sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Tuhanku bakal besertaku. Sekalipun dalam kepadatan merata, ku tak kekal bakal di sini. Semua yang sudah ada di tengah-tengah kami yang beribadah bersama-sama, kalau ada masalah, ada persoalan, kami percaya Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup satu-satunya yang menolong di dalam kehidupan kami. Tidak pernah membeda-bedakan Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh Tuhan kami sungguh bersyukur dan kami sangat bangga mempunyai yang seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menyertai di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini mungkin datang di tempat yang mempunyai masalah persoalan, lewat memberikan firman-Mu Tuhan, masalah persoalan sudah dilepaskan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Karena firman-Mu iya dan amin. Karena firman-Mu adalah yang sanggup menolong dalam kehidupan kami, yang sanggup merubah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, matikan firman-Mu di jalan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, ya Tuhan, berjalan melayani firman-Mu saat pagi Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Kau pakai peran hamba-Mu di mana hamba-Mu melayani, baik di kota, di desa, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Saya percaya urapan kuasa pemayang yang daripada Allah akan menyertai hamba-Mu, sehingga di mana hamba-Mu melayani banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa diteguhkan, banyak jiwa dipuaskan lewat pelayanan hamba-Mu di tempat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberikan sekali lagi dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Saya percaya ke hamba-Mu setia melayani Engkau dan yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang besar, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, dengan berkat yang luar biasa datangnya daripada Tuhan. Maka Bapak akan bersyukur pada firman-Mu, dan kami serahkan firman-Mu yang sudah kami dengar saat pagi hari ini di dalam nama dan segala nama yang kami sembah, nama yang kami miliki, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sudah berkati firman Tuhan, kata bersama-sama amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ani akan berdoa bersama kita. Amin. Sedikit ini. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan dan sudah memuji nama Tuhan. Kami melalui Jemaat GBS Kalsada mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Puspo yang sudah menaburkan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah kita terima boleh tertanam, maksud dan kita lakukan dengan segenap hati. Tuhan berkati pelayanan Bapak Dr. Puspo. Untuk pengumuman minggu depan ibadah jam 8 sampai selesai, dan anak-anak sekolah minggu 8.30 sampai selesai, dan minggu depan ibadah disertai dengan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Pakai merah putih ya. Pakai merah putih, dan kita akan lomba-lomba. Selesai ibadah kita akan adakan lomba ya. Jadi ibadah dulu baru kita lomba-lomba seperti itu ya. Terima kasih untuk PAW semua dan tangan-tangan yang sudah terulur berikan persembahan. Tuhan kembalikan dengan berkat lipat ganda. Dan
Jemaat Elizabeth semuanya, Tuhan berkati untuk teman-teman yang kita tetap selalu eksis, setia, memuliakan nama Tuhan. Amen. Tuhan baik kepada kita. Mari kita semua berdiri. Ku bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan sudah pimpin ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga berkat dan kasih kemurahan cinta Tuhan yang begitu besar buat kami. Memberkati setiap kehadiran kami semua, memberkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan, memberkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami semua yang hadir dan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk hamba yang sudah menaburkan benih firman Tuhan, Bapak Dr. Puspo yang sudah menaburkan benih firman. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pelayanan. Amin. Terima kasih. Berkati Bu Anika. Kemuliaan berkati keluarganya. Berkati usahanya. Amin. Amin. Semuanya. Tuhan beri berhasil dalam segala hal. Terima kasih. Dan kesehatan Tuhan limpahkan di dalam hamba. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga jemaat BGBS di tempat ini. Biar satukan kami dengan tali kasih-Mu. Ikat kami dengan naungan kuat Roh Kudus-Mu. Biar kami tetap selalu setia diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang, Tuhan lindungi, sertai perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat dari pimpinan dan naungan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan. Tuhan berkati untuk Bapak Presiden serta wakil aparat semuanya. Tuhan memberkati. Terjauhkan dari segala oknum-oknum yang akan mengganggu kemerdekaan Indonesia ini. Jauhkan dari segala korupsi dan jauhkan dari segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini tentram, damai sejahtera dengan pimpinan dan naungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua seruan doa kami dalam tangan Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Tuhan membuka pintu-pintu surga. Amin. Membuka pintu-pintu langit untuk dicurahkan berkat-Nya kepada kita. Berkat damai sejahtera, berkat kesehatan. Diberkatilah anak cucu menantumu. Diberkatilah keluarga semuanya. Berkat Tuhan mengalir dan dicurahkan di dalam setiap kehidupan. Amin. Tangkaplah berkat dari Tuhan. Bawalah pulang. Kiranya damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menyertai mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup bersama dulu ya. Ayo semua maju dulu semua. Semua aja dulu. Semua maju. Mana? Semua. Iya. Iya, iki aku tak video kok. Saya nggak apa-apa ya foto di sini. Iya, tapi iki video. Tak video itu. Bapak pendeta kan mana? Pak agak ke kanan. Pak Andi naik, Andi naik. Apa di sini Andi? Andi naik. Pak Edi. Iya Mama ini. Bapak pendeta mana? Kamar mandi. Apa? 1, 2, 3. Begitu Bapak. Langsung ya bebas. Bapak sini Bapak. Sini Bapak situ Bapak. Bapak pendeta makan di sini. Oh diarahkan sana. Iya. Nanti semua ngarahkan sini. Iya. Ayo Bapak pendeta Oke. Semangat. Gaya bebas semangat 4, 5. 1, 2, 3. Itu ya. GBBS El Shaddai. Yes, yes, yes. Ciu. Gitu ya. Itu coba dulu. Oh, coba dulu ya. Jemaat GBBS El Shaddai. Yes, yes, yes. Ciu. Biasanya bukan kurang ya. 1. Yes, yes, langsung 2. Yes, ya. Ayo kamu bangga. Sudah garis. Satu, 2, 3. Jemaat GBBS El Shaddai. Yes, yes, yes.
Sore. Iya, tidak tergantung.